Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel kesayangan ini. Mudah-mudahan dengan adanya channel Kobun Salim 81 ini menambah ilmu dan wawasan untuk kita semuanya ya, amin Allahumma amin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan men-share ilmu tentang mengobati penyakit dengan doa ya, judul pada kali ini ya sahabatku semuanya. Suatu ketika ya, Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ditanya ya, "Wahai Syekh, seseorang terkena musibah. Sebenarnya ia sadar jika musibah itu berlangsung terus-menerus ya. Nasibnya rusak di dunia dan di akhirat. Ia telah berusaha sungguh-sungguh mencegah musibah itu dengan berbagai cara. Tapi musibah itu makin menjadi-jadi. Bagaimana ia mengatasinya? Bagaimana ia melepaskan diri dari musibah itu?" Imam Ibnu Qayyim menjawab, "Alhamdulillah, dengarkanlah wahai saudaraku. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari, Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan, yang artinya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Dalam Sahih Muslim terdapat sabda Rasulullah SAW riwayat Jabir ibnul Abdillah, yaitu likulli da'in dawaun fa inna usiba dawa'udda'i baro'a biidnillahi azza wa jalla, yang artinya adalah untuk setiap penyakit ada obatnya ya. Apabila obat sesuai dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah. Nah, sahabatku semuanya, jadi jangan takut ya setiap Allah menguji penyakit, insya Allah ada obatnya ya. Selanjutnya ya sahabatku semuanya, maksud hadis ini apabila seseorang diberi obat yang sesuai dengan penyakitnya dan waktunya sesuai dengan ketentuan Allah. Atas izinnya orang sakit itu sembuh ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi ketika kita sakit, kita bersyariat ya, berobat gitu ya. Nah insya Allah dengan doa dan berobat, insya Allah Allah akan sembuhkan lagi penyakit tersebut ya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis riwayat Usmah ibnu Syarik, di mana Nabi SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla lam yunzilu da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan kesembuhan ya. Dan ajarkan kepada orang yang dia ajarkan, dan tidak dia pahamkan orang yang dia bodoh, yang tidak diberi petunjuk. Nah itu ya sahabatku semuanya. Jadi penyakit yang akan dibahas di sini meliputi penyakit hati, ruh, fisik, dan obat-obatnya ya. Nabi Muhammad SAW mengategorikan kebodohan sebagai penyakit. Obatnya adalah bertanya atau belajar kepada orang pandai ya. Abu Dawud meriwayatkan penuturan Jabir ibnu Abdullah, "Kami keluar bepergian. Salah satu dari kami terkena batu sehingga kepalanya terluka. Ketika tertidur,
orang itu bermimpi bersenggama dengan istrinya hingga mengeluarkan air mani. Ia pun bertanya kepada teman-temannya, "Apakah aku diizinkan untuk bertayamum?" Maka mereka menjawab, "Ya, engkau tidak perlu bertayamum, bukankah engkau tahan air?" gitu ya. Namun orang itu tetap mandi. Akibatnya ia meninggal. Setelah tiba di Madinah, kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan masalah yang dialaminya. Rasulullah menjawab, "Kalian telah membunuhnya. Allah akan membalas kalian. Mengapa kalian tidak bertanya apabila tidak mengerti? Sesungguhnya obat yang bodoh adalah dengan bertanya ya. Orang tadi cukup bertayamum, sedangkan untuk lukanya jika amat dalam, ambilkanlah sepotong kain dan usapkanlah di atasnya. Selanjutnya ia dapat mencuci seluruh tubuhnya, sehingga bagian yang luka tidak perlu terkena air ya." Selanjutnya ya sahabatku semuanya, Rasulullah SAW lantas menjelaskan kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah kemauan untuk bertanya atau mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah as-sifat penyembuh. Allah berfirman, "Qul huwa lillazina amanu." Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Surah As-Fussilat ayat 44. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'a wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Terdapat di surah Al-Isra ayat 82. Shadaqallahul azim. Secara keseluruhan Al-Quran adalah syifa atau penyembuh. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah di atas, maksud penyembuh dalam konteks ini adalah penyembuh hati dari kebodohan dan keraguan. Allah tidak menurunkan penyembuh yang lebih mujarab untuk mengobati penyakit daripada Al-Quran ya. Selanjutnya dalam Sahih Bukhari ya dan Muslim, Abu Sa'id meriwayatkan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh suatu perjalanan jauh. Ketika tiba di salah satu perkampungan Arab, mereka mohon izin kepada penduduk setempat untuk singgah. Permohonan mereka ditolak. Mereka pun pergi. Saat itu kepala kampung dipatuk ular hingga pingsan. Warga sibuk berupaya mengobatinya, namun gagal ya. Seorang warga berkata, "Bagaimana jika kita mendatangi para musafir itu? Barangkali ada di antara mereka yang dapat mengobati." Beberapa warga pun datang menemui para sahabat dan berkata, "Wahai tuan-tuan musafir, kepala dusun kami tersengat ular berbisa. Kami telah berusaha sekuat tenaga namun tak berhasil menyembuhkannya. Barangkali ada di antara kalian yang bisa berbuat sesuatu," katanya ya. Nah, selanjutnya salah seorang sahabat berkata, "Ya, aku akan mengobatinya walau kalian telah menolak kami untuk singgah di tempat ini. Aku akan mengobatinya dengan syariat kalian, dengan syarat kalian memberi kami sesuatu ya." Mereka pun setuju dan berjanji memberikan beberapa ekor kambing. Salah seorang sahabat itu pun berupaya menyembuhkan sang kepala dusun. Ia membaca surah Al-Fatihah sampai selesai. Syukurlah, kepala dusun yang sakit itu pun bangkit dan sembuh total, seakan tak pernah terkena apa-apa. Sesuai kesepakatan, orang yang mengobati itu diberi beberapa ekor kambing seperti yang dijanjikan. Para musafir menghendaki agar kambing itu dibagi-bagikan. Namun orang yang mengobati berkata kepada teman-temannya, "Kita tidak akan melakukan apa-apa hingga kita bertemu dengan Rasulullah SAW.
kita akan menceritakan apa yang telah kita lakukan dan menunggu keputusan beliau. Mereka pun menghadap Rasul dan menceritakan kejadian itu. Beliau berkata, siapa yang memberitahumu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah, jampi-jampi, engkau telah tepat melakukannya. Bagi-bagikanlah kambing itu dan berilah aku sebagian. Bacalah Al-Quran tersebut ya, ternyata mampu menyembuhkan dan mengatasi penyakit secara total. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Al-Fatihah merupakan obat yang paling mudah. Seandainya dipakai untuk pengobatan secara baik, seorang tentu akan melihat hasil menakjubkan. Seorang sahabat Nabi pernah menurunkan, aku tinggal di kota Mekah selama beberapa waktu ya. Aku menderita berbagai macam penyakit dan tidak menjumpai dokter maupun obat. Maka aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan surah Al-Fatihah. Ternyata aku sembuh. Karena itu aku menyampaikan hal itu setiap kali ada orang yang mengeluh sakit. Setelah mempraktekannya, kebanyakan mereka sembuh dengan cepat ya. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa segala macam zikir, ayat, dan obat bermanfaat untuk penyembuhan. Tapi terkabulnya doa sangat ditentukan oleh kekuatan dan kemauan keras orang yang bersangkutan. Datangnya kesembuhan sangat dipengaruhi oleh pelakunya. Tidak terkabulkannya suatu doa kadang akibat adanya penghalang kuat yang menghalangi kemanjuran obat tersebut. Merupakan sifat alami obat-obatan bahwa jika zat kandungannya kurang kuat, ia akan gagal menyembuhkan penyakit. Jika menginginkan obat berfungsi secara sempurna, seorang harus memenuhi syarat penggunaan obat tersebut ya. Demikian pula dengan hati. Jika memakai doa sebagai obat, dengan keyakinan akan terkabulnya doa tersebut, si pemakai harus mempunyai jiwa yang semangat. Ini akan berpengaruh besar dalam upaya menyembuhkan sebuah penyakit. Demikian pula dengan doa untuk kepentingan lainnya. Ada beberapa sebab yang membuat doa terkabul, baik dalam menolak hal-hal yang tidak dikehendaki maupun mendapatkan hal-hal yang diharapkan. Ada pula hal-hal yang memperlambat makbulnya suatu doa. Ini mungkin akibat kelemahan pada doa itu sendiri, yakni doanya tidak dikehendaki oleh Allah atau kelemahan hati orang yang berdoa. Bisa juga karena orang itu tidak mengarahkan jiwanya secara sungguh-sungguh dalam munajat kepada Allah ya, sehingga tidak konsentrasi pada saat berdoa. Ibarat busur panah yang berada pada tingkat kecepatan yang sangat lemah, sehingga anak panah yang keluar dari busur pun melesat lambat. Selanjutnya, sahabat Qobul Salim 81 dimanapun kalian berada, jadi doa tidak dikabulkan akibat adanya penghalang. Misalnya, makanan haram, dosa, dan hal-hal lain yang dilarang Allah seperti diajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya adalah berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin akan adanya ijabah, jawaban dari Allah. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang lalai. Itu ya sahabatku semuanya, kisah tentang seseorang yang berdoa. Insya Allah setiap penyakit, insya Allah itu ada tawarnya, ada penyembuhnya, dan setiap penyakit ada obatnya. Tentunya dengan membaca surah Al-Fatihah itu adalah obat yang paling mujarab ketika kita menderita sakit ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.